Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kutunggu Jandamu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Listia tak henti-hentinya meneteskan air matanya. Aku sama sekali gak nyangka kalau bisa jadi kayak gini, Mas. Kenapa gak nyangka? Apa karena kamu berharap kalau hubungan kamu dan dia gak pernah terbongkar? Udahlah Listia, aku capek. Sebelumnya aku minta maaf untuk sementara ini. Lebih baik kita bisa ranjang dulu. Kita harus sama-sama menenangkan diri dan mikirin perasaan kita untuk kedepannya. Mas Damar, aku mohon Mas, jangan ceraikan aku. Itu semua gak benar, Mas. Ini fitnah. Tolong jangan ceraikan aku, Mas. Aku mohon sama kamu. Aku gak akan lakuin itu, Lis. Untuk sementara ini aku cuma mau tenang dulu, ya. Tapi Mas, aku tolong Lis, bisa tinggalin aku sendiri. Aku gak tahu lagi harus bagaimana supaya kamu percaya sama aku, Mas. Kamu harus dengerin apa kata aku. Tolong kamu keluar dulu, karena aku nenangin diri. Please Listia. Dengan langkah berat, Listia pun akhirnya keluar meninggalkan kamarnya. Dirinya sama sekali tidak menyangka jika hari itu akan datang juga. Hari yang mana selama ini dia takutkan karena secara tak sengaja dirinya selalu bertemu dengan Rangga di belakang Damar. Permasalahan yang sangat ia takutkan, pasalnya Listia sama sekali tidak menginginkan akan hal itu. Dirinya sangat mencintai sosok Damar. Soal cinta pertamanya itu bersemi kembali bak pasangan kekasih yang lagi sayang-sayangnya. Jadi mana mungkin Listia mau mengkhianati Damar. Dan begitu juga dengan Damar. Dirinya sangat menyayangi dan mencintai Listia. Bahkan saking cintanya, sampai dia mencoba diam di saat dirinya mengetahui jika Rangga seringkali menemui istrinya. Bahkan di saat Listia kecelakaan, Damar sebenarnya mengetahui jika istrinya sebelum kecelakaan, istrinya itu sempat bertemu dengan mantan suaminya. Akan tetapi Damar mencoba tetap diam dan menahan segalanya, karena dia pikir masalah itu sudah berakhir dan tidak akan terulang lagi. Namun ternyata kali ini dirinya diperlihatkan oleh sebuah video yang menampilkan sosok Listia yang sedang diciumi oleh Rangga di dalam jok kemudi mobil. Hati Damar terasa hancur. Dirinya sama sekali tak menyangka jika hal itu dapat terjadi kepadanya. Mungkin Damar berpikir jika Listia sudah 2 kali menyakiti hatinya. Yang pertama telah memutuskan dirinya, dan kali ini telah menyelingkuhinya. Begitu juga dengan perasaan Listia. Hatinya sangat hancur dan bersedih dikala orang yang teramat dicintainya itu memintanya untuk menjauh, bukan meminta untuk berpisah ranjang. Ya, walaupun hanya untuk sementara waktu, akan tetapi hal itu sudah sangat membuat perasaan Listia hancur. Hal yang tidak biasa sebelumnya, yang mana hal tersebut sangat membuat Listia merasa terpukul dan kecewa kepada Damar. Bagaimana mungkin orang yang sangat ia percaya bahkan tidak bisa mempercayai dirinya? Listia menutup pintu kamar utama dengan perlahan. Air matanya jatuh berderai membasahi kedua pipinya. Tangisannya tertahan dan tak bisa mengeluarkan sebuah suara, karena dirinya tidak ingin orang lain dapat mengetahui permasalahan rumah tangganya. Perlahan Listia mendekati kamar sebelah. Dengan perlahan wanita yang tampak melemas tak bersemangat itu pun membuka pintu kamar dan hendak memasukinya. Listia,
Listia cukup terkejut ketika melihat Bunda Tina yang baru saja selesai menginjak anak tangga. Wanita parubaya itu berdiri tepat di ambang lantai atas anak tangga. Bunda, kok Bunda tiba-tiba ada di sini? Iya, hari ini Bunda bosan sekali di rumah. Bunda kangen sama Leona. Loh, ada apa, Lis? Kamu menangis? Ini aku nggak apa-apa kok Bunda. Tadi pulang dari supermarket sempat kena debu gitu. Jadi ya kayak gini deh. Beneran kamu nggak apa-apa? Terus kenapa kamu mau ke kamar ini? Bukankah kalian tinggal di kamar utama? Aku cuma mau ambil barang aja kok Bunda. Oh begitu. Bunda kira kamu kenapa? Oh ya nak, Damar mana? Mas Damar ada di kamar Bunda. Dia baru pulang kerja. Kalau begitu Bunda boleh masuk? Oh, iya silakan Bunda, masuk aja. Bunda Tina mengetuk beberapa kali pintu utama sebelum akhirnya memasuki kamar yang paling lebar dan luas di antara kamar-kamar yang lainnya itu. Listia terdiam melesu sebelum akhirnya dia melanjutkan memasuki kamar yang ditempatinya. Di dalam kamar utama, Bunda Tina mendekati Damar yang masih tetap duduk melamun di sudut sofa. Damar, Bunda, kamu lagi ngapain? Aku lagi santai aja sih Bun. Oh ya, Bunda kapan datang ke sini? Baru aja tadi sampai. Bunda juga belum sempat main sama Leona. Tahu kenapa Bunda pengen langsung nemuin kamu? Bunda kangen sama aku ya? Kamu bisa aja. Tapi kamu baik-baik aja kan? I'm fine Bunda. Hari ini cuma banyak banget urusan di pabrik restoran dan belum lagi urusan rumah sakit. Padat banget jadwalnya. Ya ampun nak, bekerja santai aja, jangan terlalu berat. Ya gimana lagi Bunda, semua itu kan beriringan tanpa bisa ditunda. Kalau udah membutuhkan aku ya mau gimana lagi ya kan? Bunda gak mau kalau kamu sampai sakit ya. Harus bisa jaga kesehatan. Pak dokter itu harus kuat. Iya Bunda, aku pasti selalu jaga kondisi badan aku kok. Oh ya, ngomong-ngomong emangnya Bunda gak kangen sama Leona? Ya kangen dong. Mungkin Leona masih di kamarnya. Dia pasti seneng banget kalau tahu omanya datang. Iya. Ya udah kalau gitu Bunda turun dulu ya. Bunda kangen banget sama si unyil satu itu. Iya Bunda. Dan pada akhirnya Bunda Tina pun segera keluar dari kamar Damar dengan senyuman sumringah dia lontarkan kepada sang putra semata wayangnya. Damar yang ditinggalkan itu pun kembali duduk dengan pandangan sayunya. Helaan nafas terhembus perlahan seiringnya gerakan tubuh yang kembali tersandar di sofa. Sedangkan Listia duduk termenung menatap wajahnya di depan cermin rias yang terletak di depan hadapannya. Semua hal bisa Listia hadapi. Akan tetapi kali ini sangatlah berbeda. Wanita itu tampak melemah dikala Damar kini bersikap sedemikian rupa. Bagi Listia kali ini adalah kali pertama Damar marah seperti itu kepadanya. Sehingga hal itu sangat mampu membuat dirinya merasa jatuh sejatuh-jatuhnya. Listia sama sekali tidak pernah menyangka jika di hari itu adalah hari terburuk dalam hubungannya dengan Damar. Saat malam harinya, semua berkumpul di meja makan bersama Bunda Tina dan Ayah Anwar juga tentunya. Listia mencoba untuk tetap bersikap baik dan mengambil hati suaminya, berharap agar dapat luluh dengan segala sikap perhatiannya. Damar tak menolak akan hal itu. Bahkan pria yang masih menunjukkan sikap santainya itu tampak tetap tersenyum di hadapan mereka. Leona, mau makan apa sayang? Leona mau suapin papa? Tuh Leona, mau gak tuh disuapin sama papa? Listia menyaut seolah berusaha untuk mengambil hati suaminya kembali. Yang mana dirinya ketahui pasti Damar sedang marah kepadanya. Hanya saja pria berwajah tampan itu sedang berusaha menutupi perasaannya dari mereka semuanya. Meskipun demikian, Damar tetap enggan menjawab setiap ocehan Listia. Dirinya memang tak segan-segan untuk menebarkan senyuman kepada semuanya. Akan tetapi dirinya tetap masih merasa sulit untuk saling berbicara kepada Listia. Sehingga akhirnya Listia sangat merasa diacuhkan oleh suaminya itu. Perasaan Listia akhirnya terenyuh dan seketika merasa tak bersemangat sama sekali.
Damar memang tak ingin begitu meladeni Listia. Akan tetapi pria berkulit putih itu selalu menyematkan senyuman dan banyak berbicara kepada yang lainnya. Hal itu Damar lakukan karena dirinya tidak ingin membuat semua orang di sekitarnya merasa khawatir ataupun bersikap buruk kepada Listia. Damar yang memang sedang marah kepada Listia itu pun tetap berusaha menjaga nama baik istrinya. Dia juga tidak ingin jika kedua orang tuanya akan turut mempermasalahkan dan menyalahkan Listia. Nah, Damar kan suka sekali sayur hijau. Ayo makanlah, nak. Listia, biasanya kamu selalu meladeni Damar. Tumben, kenapa kali ini kamu gak lakuin itu? Sambungnya yang tersenyum lembut kepada menantunya itu. Maaf bunda, aku lagi kurang enak badan nih. Jadi aku gak begitu fokus hari ini. Kenapa sayang, kamu sakit? Enggak kok bunda, mungkin aku cuma kurang tidur aja. Tia, kamu harus bisa jaga kesehatan kamu. Jangan sering begadang nulis terus menerus. Kamu harus ingat Leona dan suami kamu. Kamu yakin kalau mereka bisa mengurus semuanya tanpa kamu? Apalagi Damar. Dia udah dewasa tapi rasanya masih selalu bersikap manja sama kamu. Kalau kamu sakit, bunda gak yakin kalau dia bisa jalanin semuanya dengan baik. Damar hanya tetap terdiam menundukkan pandangannya di saat Listia dan Bunda Tina saling berbicara di hadapannya. Tetap santai mencoba menikmati makan malamnya sebagaimana semestinya, walau sebenarnya dirinya sama sekali tidak memiliki selera untuk makan. Karena merasa malu akan Bunda Tina, akhirnya Listia pun beraksi juga. Mas Damar, kamu mau makan ini? Gak usah, nanti biar aku ambil sendiri ya. Ucapnya yang tersenyum namun menolak apa yang hendak Listia lakukan untuknya. Melihat akan hal itu tentu saja Bunda Tina merasa heran. Bagaimana mungkin putranya itu bisa menolak apa yang dilakukan Listia untuknya? Padahal dasarnya yang ia ketahui selama ini, Damar selalu menerima apapun yang Listia lakukan. Damar, apa kamu lagi ada masalah? Tanya Bunda Tina pada akhirnya yang membuat Damar dan Listia seakan menahan nafas dan menelan saliva dengan susah payahnya. Nggak ada masalah apa-apa kok bunda. Cuma memang hari ini rasanya capek banget. Jangan capek-capek ya nak. Bunda gak mau dengar kalau kamu sakit. Iya bunda jangan khawatir ya. Setelah makan malam telah usai, orang tua Damar pun akhirnya berpamit pulang. Dan tinggallah mereka semua yang pada akhirnya kembali ke kamar masing-masing. Listia mengikuti Damar naik ke lantai 2, namun pria itu sama sekali tidak menghiraukan Listia yang masih mengekor di belakangnya. Bahkan Damar justru langsung memasuki kamar dan menutup pintu kamar utama tersebut. Listia yang masih berdiri di depan kamarnya hanya bisa menatap pintu kamar yang dimasukin oleh suaminya itu. Perasaan sedih kembali hadir setelah Bunda Tina sudah pulang. Karena hal itu membuat Damar kembali mendiamkannya tanpa berkata apapun kepadanya. Dengan perasaan yang teramat sangat sedih, Listia memasuki kamar dan duduk di kursi dengan renungan dan lamunan yang ia lakukan di sana. Di keesokan harinya, Damar berangkat ke rumah sakit lebih awal, sehingga Listia tidak bertemu dengannya di pagi itu. Tak bersemangat, itulah yang Listia rasakan ketika mendapati suaminya berangkat bekerja tanpa berpamitan dengan dirinya. Detik kemudian ponselnya berdering keras dari dalam kamar sehingga membuat Listia kembali memasuki kamar yang ditempatinya. Iya. Halo. Iya nak. Halo Lis, kamu bisa datang ke kantor gak? Kenapa emangnya? Ini kan weekend. Enggak, cuma ini mau penentuan cover kamu yang kamu tentuin secara langsung aja deh. Oh gitu. Ya udah nanti aku kesana. Oke Lis, sampai ketemu di kantor ya. Iya Ina. Di sisi lain di kediaman Rangga. Di pagi itu dia sedang bergerilya dengan Rahma di dalam kamar. Rintikan hujan seakan membuat keduanya tampak bersemangat menjalani segala aktivitas di tempat tidurnya. Entahlah, meskipun mereka sudah lama bersama kan tetapi hal itu sangatlah tetap mengasyikkan bagi mereka berdua. Rangga seolah berlaku liar di kala itu.
Di saat hasratnya kian memuncak di pagi hari, Rahmalah tempat satu-satunya untuk dia berlabuh. Rangga menyapu setiap inci badan Rahma seolah dengan perasaan yang sangat mendalam. Wanita itu terus melenggu dengan sapaan dan sapaan di setiap tubuhnya. Rangga yang kali ini seolah tak mau memberi ampun pada Rahma itu pun terus melancarkan aksinya di segala gayanya. Di saat Rahma yang sudah merasa kelelahan, namun Rangga tetap terus melaju dengan kuatnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara pintu utama yang terketuk. Saya itu ada orang, ujar Rahma dengan suara yang agak terputus-putus karena gerakan yang diciptakan oleh Rangga. Dalam hati Rahma senangnya bukan main, sebab dengan begitu Rangga pasti akan menghentikan semua aktivitasnya. Siapa sih, ganggu aja? Saya lihat dulu, bodo amat lah. Nanggung ini. Kalau penting gimana? Kalau penting ya pasti balik lagi. Rahma akhirnya pasrah diam, tak berkata apapun lagi. Yang ada hanya perasaan yang aneh, yang seolah ingin kembali melayang dikala gerakan Rangga semakin menyempat dan membawanya dalam buayan asmara secara bersamaan. Akhirnya tubuh mereka saling terkulai melemas pada saat itu. Namun ketukan pintu masih tetap saja terdengar dalam indera pendengaran mereka. Kak, tolong kamu bukain deh. Aku capek banget sumpah. Ya udahlah. Rangga keluar dari kamarnya sedangkan Rahma tampak mulai ingin melelapkan diri dalam balutan selimut sebatas dada. Namun pijamannya berubah menjadi terbelalak ketika Rangga kembali tergesa-gesa dan panik membangunkannya. Rahma, ada apa sih kak? Ada ibu sama ayah di luar. Apa? Cepat pakai semua baju kamu dan pindah ke kamar kamu. Iya. Mereka sama-sama panik karena kedua orang tuanya tidak mengetahui hubungan gelap di antara Rangga dengan Rahma. Bagi kedua orang tua, Rangga dan Rahma itu kedua anak mereka yang mana adalah sosok kakak dan adik. Bahkan sampai detik itu pun mereka tidak mengetahui loh, jika Rangga dan Rahma adalah pasangan kekasih yang berkumpul kerbau. Gimana sih? Dari tadi ibu dan ayahmu menunggu di luar sampai kedinginan. Kenapa lama sekali kamu buka pintunya? Iya bu, maaf aku tidur belum bangun tadi. Terus mana Rahma? Masih belum bangun juga? Ya mungkin. Rahma keluar dari kamarnya dengan langkah yang tampak perlahan seolah dirinya kesulitan untuk berjalan. Ayah, ibu, baru bangun juga kamu Rahma? Iya bu, abis tadi cuacanya dingin banget sih. Kamu kenapa? Kok jalannya begitu? Ini bu, semalam aku kepleset di kamar mandi, pinggangku sakit. Lah kok bisa sih? Lain kali hati-hati dong. Aduh, ada-ada aja kamu ini. Sama aja tuh kayak Listia, cetusnya yang tak terasa menyebut nama wanita yang pernah menjadi istri dari putranya. Ayah Rahma terutama Rangga tampak terdiam menatap sang ibu dengan bersamaan. Sudah menjadi kebiasaan bagi Bu Sum yang biasa mengomeli Listia di setiap saatnya. Sehingga kini walau Listia tak lagi menjadi menantunya, mulut lemesnya itu tetap menyebut nama tersebut karena sudah menjadi kebiasaannya. Di sisi lain, setelah waktu pagi menjelang siang, akhirnya Listia mendatangi kantor Aina yang berjarak 30 menit dari rumah kediamannya bersama Damar. Listia langsung menemui Aina yang sedang sibuk di ruang kerjanya. Listia berjalan memasuki ruangan yang ditempati oleh temannya itu. Nak, Lis, coba deh sini. Ada apa sih nak? Ini Lis, coba kamu lihat-lihat. Kira-kira menurut kamu yang mana yang bagus dan cocok buat novel kamu yang mau terbit nanti? Mungkin yang ini kali nak, ujar Listia yang tampak tak bersemangat sehingga membuat Aina menyadari jika temannya itu sedang merasa tidak nyaman. Kamu kenapa Lis? Gak tahu nah, aku lagi malas aja rasanya. Apa kamu lagi ada masalah? Damar mengira aku berselingkuh sama Rangga. Lah? Kok bisa? Aku gak tahu kenapa dia dapat video itu. Video? Video apa Lis? Video aku sama Rangga? Memangnya kamu sama Rangga ngapain? Aku sama dia itu gak ngapa-ngapain nak. Kemarin itu aku pergi ke supermarket. Pas keluar di parkiran tiba-tiba Rangga datang dan coba bantuin bawa barang belanjaan aku.
Dan parahnya Rangga maksa mau cium aku di dalam mobil. Untung saja ada security yang nolongin aku. Tapi entah kenapa pas aku pulang, Damar justru udah pegang video itu. Astaga Listia, terus gimana? Pasti Damar marah banget dong sama kamu. Bukan cuma marah Aina, tapi sementara ini dia minta pisah ranjang sama aku. Ya ampun. Pasti dia ngerasa marah dan kecewa banget, Lis. Tapi aku benar-benar gak ngelakuin apapun sama Rangga, nak. Aku juga heran kenapa di saat itu ada yang video sih. Tunggu deh, kamu bilang video? Itu pastinya ada yang memang ngevideoin kalian kan. Udah pasti itu dilakuin dengan sengaja. Maksud kamu? Ada kemungkinan si Rangga bekerja sama dengan orang yang ngevideoin kamu. Mungkin orang suruhan dia supaya bisa dikirim ke Damar. Dengan kayak gitu kan pasti rumah tangga kamu sama Damar terancam guncang kan? Dan yang dipertanyakan adalah, siapa yang ngirim video itu ke Damar? Apa mungkin Rangga punya nomor pribadi Damar? Enggak, Aina. Dari Rangga ataupun Mas Damar, mereka saling gak punya nomor satu sama lain. Jadi menurut kamu, apa ada orang lain yang ngelakuin itu? Aku gak tahu pasti, tapi aku ngerasa memang kayak gitu. Listia, menurut kamu siapa orang itu? Orang itu yang jelas dia punya nomor Damar dan punya niat untuk misahin antara aku dan Mas Damar. Ngeri banget sih rumah tangga kamu, Lis. Kenapa harus ada orang yang mau ngehancurin pernikahan antara kamu dan Damar ya? Aku juga gak tahu, nak. Kenapa masalah terus saja datang di kehidupan aku sih? Liri Listia yang menundukkan muka seolah tampak bersedih meratapi nasibnya. Air mata yang sebelumnya dia pendam dan tak bisa dikeluarkan lagi, kini pada akhirnya meneteslah sudah jatuh di pipi Listia. Rasanya sulit untuk dipahami kenapa Damar sampai termakan omongan yang berusaha menjatuhkan dirinya. Iya, semua itu dikarenakan Damar terlalu menyayanginya. Dan bahkan dia pernah mendapati kenyataan jika istrinya sering ditemui oleh Rangga. Jadi di dalam hati Damar timbul rasa kecewa dan sedih ketika melihat video yang memperlihatkan istrinya yang duduk di jok mobil dan dipeluk mesra oleh laki-laki lain, yang tak lebih hanya sebagai mantan suami dari istrinya. Listia menangis dan terus menangis di hadapan Aina, seolah dirinya merasa jika itu adalah sebuah kesempatan untuk meluapkan segala penat dan rasa sakit di dalam dadanya. Sabar ya, Lis. Kita berdoa aja ya. Semoga semuanya baik-baik aja. Ucapnya yang membelai rambut Listia dengan pelan sebagai bentuk upayanya menenangkan hati sahabatnya itu. Aina yang memanglah adalah sahabat Listia sekaligus editor dalam pekerjaannya sangat mengetahui sifat dan karakter dari Listia. Akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin bagi Aina untuk mengetahui sikap dari sosok Dr. Damar. Karena menurutnya Damar juga sangat mencintai Listia. Jadi dia rasa tidak mungkin jika Damar akan meninggalkan Listia begitu saja. Akan tetapi yang Aina khawatirkan adalah, mampukah Listia bertahan menghadapi sikap dingin Damar kepada Listia? Listia menghabiskan waktunya di kantor Aina. Bahkan hari yang mulai menyore seakan tak membuat Listia gentar. Jari jemarinya terus mengetik dan berusaha menciptakan naskah novel yang sedang digarapnya. Listia sama sekali tidak ingin jika dirinya terus-terusan terpuruk dan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Namun bagaimanapun juga Listia harus pulang juga, karena dirinya masih ada Leona yang harus diperhatikannya. Pada pukul 5 sore akhirnya Listia pun bergegas untuk pulang. Namun sesampainya di rumah, Listia mendapati Damar yang tengah menggendong Leona di ruang keluarga. Pria itu tampak menimang-nimang Leona dengan penuh kesabaran. Dia tampak tersenyum sebelum akhirnya senyuman itu hilang ketika Damar melihat kedatangan Listia. Sungguh sih, itu tak enak di dalam hati Listia, yang mana dirinya disambut raut wajah dingin oleh suaminya. Kenapa pulang jam segini? Kamu lupa kalau di rumah ada Leona? Maaf mas, aku banyak kerjaan tadi. Mama. Panggilan itu keluar dari mulut mungil Leona yang seolah ingin berganti meminta gendong Listia. Hingga akhirnya Damar pun memberikan Leona kepada Listia. Papa mau mandi dulu ya nak.
Damar hanya berpamit kepada Leona sebelum akhirnya pria itu berjalan seraya meraih tas kerjanya yang semula terletak di atas meja. Dengan memposisikan menggendong Leona justru terfokuskan kepada Damar yang sama sekali tidak bersikap ramah kepadanya. Dalam hati Listia rasanya ingin sekali menjerit karena menerima perlakuan seperti itu. Akan tetapi dirinya berpikir jika dirinya harus tetap berusaha bersabar untuk mengambil hati suaminya. Listia harus bertahan demi masa depan Leona. Setelah usai mengurus Leona, Listia pun akhirnya menaiki anak tangga dengan langkah seolah tak bersemangat. Namun sesampainya di lantai 2, dia melihat Damar yang tengah sibuk treadmill ruang fitness yang berada di ujung sana. Lihat hati Listia ingin mendekati sebagai bentuk upayanya untuk mengambil hati suaminya kembali. Listia mengambil handuk kecil yang sedari awal terletak di atas meja kaca, kemudian dirinya mendekati Damar yang sedang berjalan di atas mesin treadmill. Perlahan Listia mengusap kening Damar yang memang telah bercucuran keringat. Namun rupanya hal itu tetap tidak juga membuat perasaan Damar membaik. Bahkan pria bertubuh atletis itu tetap memfokuskan pandangan pada layar televisi di hadapannya. "Udah berapa lama nih kamu treadmill, Mas? Ada nggak 1 jam?" Tanyanya seraya mengekor di belakang Damar ketika turun dari alat treadmill itu. Damar tak menjawab. Dia tetap melangkah menuju barisan botol mineral di atas meja sana. Di saat Damar hendak meraih 1 botol, namun dengan sigap Listia justru meraihnya terlebih dulu dan membantu membukakan botol mineral tersebut dan mengulurkannya pada Damar. Dan lagi-lagi Listia dibuat kecewa karena rupanya Damar tak menerima botol mineral itu, dan justru dirinya malah mengambil botol mineral yang lain yang masih terletak di atas meja. Bahkan dengan santainya Damar menenggak minuman tanpa menghiraukan adanya Listia di sampingnya. Dengan perasaan yang cukup malu, Listia tersenyum dan pada akhirnya menenggak sendiri air mineral yang dipegangnya itu, sebelum akhirnya dia meletakkan kembali sisanya di atas meja. Walaupun sedemikian Damar mengacukan dirinya, akan tetapi Listia tetap berusaha untuk terus menebarkan senyumannya pada Damar. "Mas, apa kamu mau aku bikinin susu atau lemon tea hangat?" "Gak perlu, aku mau mandi." Listia memasuki kamar yang ditempatinya dengan perasaan gundah di hatinya. Di sana Listia melemparkan tasnya di atas tempat tidur sebelum akhirnya dia menjatuhkan tubuhnya di atas permukaannya. Dalam pejaman kedua matanya keluarlah air mata yang mengalir secara perlahan dari ujung matanya hingga menetes ke pelipisnya. Seolah wanita itu sudah merasakan muak dengan semua sikapnya yang seolah-olah selalu merendahkan diri di hadapan suaminya. Setelah malam semakin melarut dan dilewati oleh Listia dan Damar yang masing-masing sedang meratapi pernikahannya itu, malam berganti pagi yang menyambut dengan secercah sinar mentari yang menyongsong pada kecerahan di hari itu. Pagi itu Listia sengaja bangun lebih awal dan dengan berpenampilan yang sudah rapi dan wangi tentunya. Sengaja sekali Listia ingin melihat wajah Damar sebelum suaminya itu berangkat bekerja. Benar saja, tak lama dari itu Damar pun turun dengan penampilan rapi dan wangi seperti biasanya. Listia tersenyum lebar menyambut kedatangan suaminya itu ke meja makan. Ditariknya lah sebuah kursi utama meja makan untuk Damar duduki. Setelah Damar duduk dengan ekspresi yang menahan rasa seolah tak enak hati, bahkan mungkin merasa serba salah di saat itu, Listia mencoba meladeni semuanya. Dia mengambilkan sebuah roti dan dengan cekatan dioleskannya selai di atasnya. Damar yang terdiam itu pun sebenarnya di dalam hati merasa lelah dengan segalanya. Bahkan dia merasa tidak tega melihat Listia yang terus-terusan berusaha, terus bersikap baik demi untuk mengambil hatinya. Namun entahlah, bibir Damar seolah terkunci dan kali ini hanya menerima apa yang Listia beri. Damar memakan roti yang dibuatkan oleh Listia, namun tanpa berucap sepatah kata pun. Setelah jam sarapan telah usai, akhirnya Damar segera bergegas untuk pergi tanpa berpamitan dengan Listia. Listia pun kembali menaiki anak tangga dan memasuki kamar utama, yang mana kamar itu adalah kamar yang Damar tempati. Dia sempat tertegun beberapa lama di sana, memandangi sekitar seolah dia merasa banyak kenangan di kamar tersebut.
Sebelum akhirnya wanita itu merogoh ponsel dari dalam sakunya dan menghubungi Mbak Yati yang berada di kamar Leona di bawah sana. Halo Mbak. Iya Bu. Tolong kamu bersihkan semua baju-baju Leona dan mainan kesayangannya ya. Semuanya Bu. Iya. Ya udah Bu. Ya udah cepetan ya. Nanti aku turun. Setelah mengakhiri panggilan, Listia memasuki walk-in closet dan mengeluarkan koper dari sudut ruang. Dia mengambil pakaiannya satu persatu dan memasukkannya dalam koper tersebut. Seolah tak bisa membendung lagi air matanya. Di saat itu juga Listia meneteskan air matanya dengan terus mengalir di kedua pipinya. Sambil melipat baju, tak terasa tetesan air mata tetap mengalir. Bahkan Listia sudah berusaha untuk menjatuhkan egonya untuk selalu mengambil hati Damar. Akan tetapi suaminya itu masih saja tetap bersikap dingin kepadanya. Rupanya Listia sudah lelah dan malu. Dia merasa bermuka tebal jika berlama-lama tinggal dan makan di sana, namun dalam kondisi Damar yang dirasanya sudah membencinya. Setelah semua pakaiannya kosong dengan 2 koper di tangannya, Listia pun segera turun dengan dibantu oleh Mbak Yati dan Mbak Siti. Ibu mau kemana Bu? Kita mau liburan dulu Mbak. Hati-hati ya di rumah. Jaga rumah baik-baik. Sama aku minta tolong urusin Pak Damar ya. Jangan lupa siapin air minum di kamar sebelum dia pulang kerja. Terus setiap menu makan harus ada sayur hijau ya. Iya Bu, jangan lama-lama ya Bu liburannya. Iya Mbak, kita pergi dulu ya. Iya Bu. Dan pada akhirnya mereka pergi dari rumah mewah itu dengan menaiki sebuah taksi online. Listia bahkan tidak membawa serta mobil pemberian dari Damar itu dan meninggalkannya di dalam garasi. Hingga tak terasa air mata menetes di pipi Listia, namun dia masih tetap mendekap Leona seolah dia merasa jika dirinya harus tetap baik-baik saja demi Leona. Di sisi lain, di rumah sakit Damar tampak menyibak-nyibak lembaran kertas dokumen di atas meja kerjanya itu, seolah dia sangat terfokuskan pada apa yang tengah dikerjakannya. Tok tok tok. Suara pintu terketuk santai dan dilihatnya seorang perawat yang berdiri di ambang pintu. Permisi dokter, ada apa sus? Dokter mau visit ya? Iya. Siapa yang ikut visit? Saya dok, sama suster Zara dan suster Mira. Oke. Damar berjalan menuju kamar pasien dengan diikuti oleh ketiga perawat di belakangnya. Dia memasuki kamar pasien laki-laki yang tengah terbaring di atas tempat tidurnya. Selamat siang. Selamat siang dok. Setelah berhenti di samping pasien, Damar pun bertanya, ini riwayatnya apa sus? Diperkirakan asam lambung dok. Kapan masuk? Baru semalam dok. Oke, saya cek dulu ya. Rasanya gimana pak? Susah bernafas dok. Sesak ya nafasnya? Ucap Raffles dengan kedua tangan yang tetap bergerak aktif menekan perut seraya menepuk dengan jarinya. Naik banget ini. Terus gimana dok? Pasang nasal oksigen senula ya. Takutnya nanti pasien kesulitan bernafas. Baik dok. Barangkalinya agak dinaikin, jangan terlalu datar. Imbu Damar lagi yang melihat tempat tidur pasien sangatlah datar. Damar tampak sibuk mengurus dan memeriksa para pasien yang dinyatakan memiliki riwayat penyakit dalam. Hingga jam kerjanya pun telah berakhir dan bergegas pulang. Entahlah, di akhir-akhir ini biasanya Damar tak bersemangat untuk pulang ke rumah. Namun kali ini tidak tahu kenapa Damar justru ingin cepat-cepat sampai di rumah. Bahkan setelah mobilnya memasuki gerbang rumahnya, Damar tak memasukkan mobilnya ke dalam garasi, saking ingin cepat-cepatnya dia masuk ke dalam rumahnya. Damar memasuki rumahnya dengan dibukakan pintu oleh Mbak Siti. Namun Mbak Siti sendiri tak berkata apapun, karena dia pikir Damar sudah mengetahui jika Listia sudah berangkat berlibur. Oleh karena itu, Mbak Siti tetap diam dan kembali ke belakang setelah membukakan pintu untuk Damar. Langkah Damar mendekati sofa ruang tengah dan segera menjatuhkan tubuhnya di sana. Leona? Di sela-sela perasaannya yang lelah itu pun Damar memanggil putri sambung yang disayanginya itu. Karena biasanya di saat pulang bekerja disertai rasa penat di dada, Leona selalu menghampiri dengan wajah cerianya yang seakan mampu membuat rasa lelah Damar menjadi lenyap seketika. Leona, papa pulang loh sayang. Dan lagi-lagi tak ada sautan dari kamar Leona.
"Mbak, apa Leona lagi tidur?" Karena sudah mengetuk namun tak ada balasan dan sautan, pada akhirnya Damar menekan handle pintu dan membukanya dengan cepat. Damar terheran ketika melihat tempat tidur yang kosong dengan kamar yang tak berpenghuni. Dalam hati Damar mulai merasa panik. Dengan segera dia berlari menaiki anak tangga untuk menuju ke kamarnya. Tujuan utama ketika memasuki kamar adalah walk-in closet. Damar membuka semua lemari yang digunakan untuk menyimpan pakaian Listia. Namun seperti dugaannya, tak ada satupun baju yang tersisa kecuali baju pemberian dari Damar. Listia sama sekali tak membawa barang-barang pemberian dari Damar. Wanita itu meninggalkan pakaian bahkan mobil yang dihadiahkan oleh Damar untuknya. Shock. Itulah yang Damar rasakan pada saat itu. Saat dirinya hendak keluar dari ruangan itu, pandangannya teralihkan pada meja kaca yang berisikan dasi beserta arloji di bawahnya. Di atas meja itu Damar melihat selembar kertas dan sebuah cincin di atasnya. Tangan Damar seolah bergetar ketika melayang hendak meraih kertas tersebut. Seolah dalam hatinya dia sudah menduga isi dari kertas tersebut. "Mas Damar, cincin ini aku balikin ke kamu. Rasanya aku udah gak pantas lagi buat pakai cincin ini. Memang benar kayaknya kita harus berpisah. Kamu diamin aku justru malah buat aku bingung sendiri. Kita juga udah gak tinggal satu kamar walaupun masih satu atap. Kamu minta itu. Awalnya aku takut, Mas. Tapi makin kesini aku rela kok. Daripada kita tinggal sama-sama tapi perasaan kita gak bisa bersama, ada baiknya kita berpisah aja. Makasih buat semuanya. Makasih banyak karena kamu sudah menjadi suami yang baik dan kamu juga udah pernah menyayangi Leona seperti kamu menyayangi anak kandung kamu sendiri. Maaf kalau aku udah ngerepotin kamu selama ini. Aku terima semua tuduhan dan prasangka kamu. Tenang aja, Mas. Kita pergi cuma bawa pakaian kita aja kok. Barang-barang dari kamu semua aku tinggalin. Sekali lagi makasih banyak." Nah, jadi gini kan akhirnya. Ini hanya karena berawal ketidak saling terbukaan satu sama lain, jadi bisa kayak gini loh. Ngeri banget, gila sih. Buat kalian yang sudah menikah atau yang sudah berumah tangga, serius deh, saling terbukalah satu sama lain dengan pasangan kalian. Karena itu merupakan hal yang penting banget loh. Walaupun kelihatan sepele tapi itu penting. Kejujuran dalam sebuah hubungan itu sangat penting. Penting sekali. Saling terbuka, saling bercerita, saling mengerti masalah pribadi masing-masing. Itu sangat penting sekali. Mas Nara jadi ceramah padahal belum nikah. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut. Kaki Damar yang semula berdiri tegap itu pun seakan menjadi melemas ketika rampung membaca selembar surat yang ditinggalkan oleh Listia. Seketika dia merogoh ponsel dari sakunya dan mencoba menghubungi Listia. Namun semua ternyata itu nihil adanya. Nomor Listia tidak bisa lagi ia hubungi karena rupanya Listia telah memblokir nomor Damar. Buset. Ini juga Listia langsung ceplok banget nih, langsung blokir lagi. Aneh juga nih Listia. Nomor Damar aja gak diblokir ya. Kok Damar sih? Nomor Rangga aja gak diblokir loh setelah cerai dan setelah menikah lagi gak diblokir. Ini yang baru belum resmi cerai langsung diblokir. Ini ada gila-gilanya sih si Listia menurut Mas Nara. Kita lanjutlah. Nomor Listia sudah tidak bisa lagi dihubungi. Bahkan Damar juga tidak memiliki nomor Mbak Yati. Merasa panik dan bingung setelah ditinggalkan oleh Listia dan Leona, tubuhnya seakan perlahan melemas. Damar tertegun tak bersuara dan kedua matanya justru memasang tatapan kosong seolah dia tampak syok pada saat itu. Damar sama sekali tak menyangka jika sikapnya yang selama ini mengacuhkan Listia ternyata dapat menjatuhkan dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya Listia benar-benar nekat keluar dari rumah itu dan pergi meninggalkan dirinya. Nah, ini Damar juga ada gila-gilanya sedikit. Dia juga gak mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dulu. Dia juga tidak menceritakan kejadian-kejadian pada dirinya sendiri juga. Ya intinya ini kedua pasangan ini saling tertutup karena saling tidak enak kayak gitu loh. Tapi
Gimana sih? Menurut kalian ya lebih baik mengetahui pahitnya dulu baru bisa atasi bareng-bareng daripada ya kayak gini. Nasi telah menjadi bubur. Seberapapun Damar menyesali akan sikapnya kepada Listia, akan tetapi semua itu tidakkah dapat mengembalikan keharmonisan yang sebelumnya telah terjalin sudah. Kini hanya tinggallah Damar seorang diri di kamarnya. Dirinya benar-benar terpuruk dalam kondisi dan situasi yang telah dilakukan olehnya. Dalam hati Damar ingin sekali berteriak. Namun apalah daya, dirinya seolah masih dalam kondisi yang teramat sangat syok. Di sisi lain pada akhirnya Listia kembali menempati rumah lamanya. Rumah yang dulu pernah ditempati oleh dirinya saat masih bersama dengan Rangga. Mbak Yati membersihkan semua barang-barang dan ruangan di setiap sudut rumah. Sedangkan Listia tengah sibuk membereskan barang-barangnya dengan menggendong Listia di kamarnya, menggendong Leona di kamarnya. Nih Mas Nara juga error juga nih. Mas Nara juga ada gila-gilanya, sama-sama aja sih, semuanya gila. Ya Allah. Dengan segala gerak tubuhnya, air mata juga tak hentinya mengalir membasahi kedua pipinya. Wanita berparas manis itu sebenarnya mencoba untuk tetap kuat. Leona yang kini telah tertidur dalam gendongannya itu pun seakan membuat Listia semakin menangis dan mendekapnya. Listia seolah meratapi nasibnya yang menurutnya selalu menyakitkan untuk dirasakan. Baru saja Listia meneguk kebahagiaan, bahkan kini semua itu seperti sirna begitu saja dari kehidupannya. Listia merasa jika dirinya dan Leona adalah sebuah beban untuk Damar. Terlebih sekarang Damar mengajukan dirinya dan meminta untuk bisa ranjang. Sudah diminta berpisah ranjang, itu berarti Damar tidak mau diganggu oleh Listia. Namun dengan percaya dirinya, Listia justru selalu mendekati walaupun Damar tetap menolaknya maksudnya. Bukankah hal itu sangat memalukan bagi Listia? Kurang lebih itulah yang ada di dalam benak Listia. Bu, apa Leona udah tidur? Mbak Yati bertanya dari ambang pintu kamar Listia. Listia yang masih tampak bersedia itu pun mengangguk seolah dirinya mengiyakan pertanyaan Mbak Yati. Dengan perlahan Mbak Yati mengambil alih Leona dari tangan Listia. Semua itu ya dia lakukan agar Leona tidak terbangun dan membuat hati Listia semakin kalut. Kamu juga boleh istirahat ya Mbak. Namun seberapapun Listia menutupi semuanya dari Mbak Yati, akan tetapi wanita itu rupanya tidak bisa lagi menahan semua perkataan yang sebelumnya masih tetap ditahan oleh dirinya. Entah apapun masalahnya, aku harap ibu bisa kuat menjalani semua ini ya. Sabar ya bu. Aku harus gimana mbak? Bahkan dia gak mau dengerin penjelasan aku. Dia lebih percaya sama cewek lain yang jelas-jelas mau ngancurin rumah tangga aku dan dia. Kenapa bisa jadi kayak gini sih bu? Dia nyangka aku selingkuh sama Rangga mbak. Dia dapat video di saat aku digangguin sama Rangga. Ya ampun, gak bener itu yang ngirimin ke Pak Damar videonya. Apapun yang terjadi mbak, kalau Damar benar-benar percaya sama aku, ini semua gak bakalan terjadi. Aku udah berusaha sebisa mungkin buat bertahan di rumah itu. Beberapa hari ini aku udah kayak orang yang gak punya harga diri mbak. Dicuekin, bahkan dia minta pisah ranjang pun semua aku turutin. Tapi rupanya aku gak sekuat itu. Aku gak tahan lagi tinggal di sana sedangkan dia selalu bersikap dingin sama aku. Ya ampun, ternyata sampai seperti ini. Terus sekarang apa yang akan ibu lakukan? Untuk sekarang ini kita akan tinggal di sini. Kita jalani kayak sebelum aku nikah lagi. Aku akan bekerja keras buat menafkahi Leona dan membesarkan dia. Tapi dengan begitu aku juga minta bantuan kamu mbak. Tolong bantu aku jaga Leona baik-baik di saat aku pergi dan sibuk bekerja. Iya bu, saya akan berusaha sebaik mungkin menjaga dan mengurus Leona. Makasih ya mbak. Aku percayakan Leona sama kamu. Iya bu, sama-sama. Ibu gak perlu mikirin Leona dengan berlebihan. Ibu fokus saja dengan semua pekerjaan ibu. Saya akan berusaha menjaga Leona dengan baik bu.
Sekali lagi makasih ya Mbak. Pada saat itu dan di kamar itu, Listia bersama Mbak Yati saling menangis satu sama lain. Listia bingung harus bagaimana menghadapi keluarganya lagi, karena hal ini bukan untuk yang pertamanya, namun adalah untuk yang kedua kalinya. Dan pada akhirnya untuk sementara ini Listia masih tetap menutupi semuanya dari keluarganya. Semua itu dia lakukan untuk menghindari kesedihan yang akan menimpa keluarganya kembali. Di hari libur, Damar tetap berada di rumah dengan segala kondisinya yang tak bersemangat dan tampak murung. Penyesalan Damar terjadi ketika sudah merasakan suasana rumahnya yang kembali menyepi, seperti saat-saat dirinya masih membujang dulu. Damar berjalan melewati ruang fitness, langkahnya terhenti dan kini mulai beralih melangkah masuk ke sana. Di sanalah Damar kembali terikat di saat-saat Listia berusaha memperhatikannya di saat sedang treadmill tempo hari lalu. Bayangannya berjalan pada adegan sewaktu Listia memberikan sebotol air mineral dengan sudah dibukakan olehnya terlebih dahulu. Berhubung Damar menolak secara halus dengan mengambil botol mineral sendiri, akhirnya dengan perasaan malu Listia pun meminumnya sendiri. Damar pun melihat botol mineral yang bahkan masih terletak di meja tepat di hadapannya. Kedua matanya berkaca-kaca di saat jemarinya menyentuh air mineral yang sudah diminum oleh Listia tersebut. Rasa sedih menyengat hati soal rasa sakit menyerang kembali dengan pikirannya yang terus-menerus bersalah kepada Listia. Hingga tak terasa air matanya menetes begitu saja ketika tangannya menggenggam sebotol air mineral yang pernah diminum oleh istrinya itu. Dalam kesedihannya dengan air mata yang telah menetes, bahkan Damar membuka botol mineral tersebut sebelum akhirnya dia meminumnya secara perlahan. Seolah hal itu dia lakukan untuk mengobati kerinduannya dan menebus kesalahannya karena telah menolak pemberian Listia. Tak ada rasa sejuk ketika menenggaknya, yang ada hanya rasa sesak dan semakin bersedih setelahnya. Perasaan Damar tak usai begitu saja, bahkan dirinya sangat merasa bersalah dan kecewa, dan bahkan marah kepada dirinya sendiri. Namun detik kemudian, Damar menghentikan semuanya. Ia terdiam sejenak karena merencanakan sesuatu. Aku harus cepat-cepat temuin dia, ucapnya yang kemudian segera bergegas keluar dari ruang fitness dan segera pergi dengan mobil pribadinya. Di sisi lain, hari libur tak serta membuat perasaan Listia merasa gembira dengan membawa diri keluar untuk sekedar berjalan-jalan. Yang ada wanita itu hanya tetap di rumah dengan segala kesibukannya. Listia berusaha untuk menyempatkan diri dengan menyibukkan diri dengan membersihkan setiap sudut rumah. Ya, walaupun rumah itu bukanlah rumah miliknya dan hanyalah rumah sewa, akan tetapi bagi Listia, disitulah tempat satu-satunya untuk kembali menjalani kehidupannya. Bukan karena dirinya ingin mengenang masa lalunya bersama dengan Rangga, bukan. Akan tetapi semua itu karena tidak ada tempat lain lagi bagi Listia. Juga tidak mungkin dirinya untuk pulang ke rumah Bu Dewi atau juga ke rumah Widya dan Kirana. Sebagai kakak kandung yang tumbuh besar bersama, sudah pasti mereka sangat mengkhawatirkan semua tentang kehidupan Listia. Oleh karena itulah, untuk sementara ini Listia lebih memilih untuk diam dan menyembunyikan semuanya dari keluarganya. Ting tung, bel pintu gerbang berbunyi dengan terus-menerus, seolah si penekan tidak sabar untuk dibukakan pintu gerbangnya. Listia yang memang sedang sibuk mengelap semua furnitur rumah seakan terheran. Siapa yang menekan bel gerbang itu? Langkahnya segera diarahkan kepada jendela kaca dan membuka tirai tipis yang menghalangi pandangan di luar sana. Listia tertegun seketika di saat melihat sosok Damar tengah berdiri di depan gerbang, seolah sedang menunggu dirinya untuk membukakan pintu. Listia hanya menatap sendu. Semula perasaannya yang sudah membaik tiba-tiba terasa nyeri kembali ketika melihat Damar di sana. Buat apa kamu kesini, Mas? Bukannya kamu udah ilfil sama aku? Batin Listia yang tetap diam tak membukakan pintu. Ting tung, lagi-lagi bel berbunyi keras sehingga membuat Mbak Yati keluar dari kamar dengan Leona yang berada di gendongannya. Listia, tolong buka pintunya, Listia, seru Damar dari luar gerbang yang mulai memanggil nama istrinya. Di luar rumah itu seolah tak ada kehidupan, tak ada aktivitas penghuni dan tidak ada kendaraan yang terparkir di luar seperti dahulu. Karena mobil Listia memang sudah hancur setelah kecelakaan dan dijual sekalian olehnya.
Kini tinggal Listia yang tak memiliki harta benda ataupun bahkan rumahnya hanya sanggup menyewa. Bu, ada Pak Damar. Biarin Mbak, untuk sementara ini kita gak usah nemuin dia. Kita cari kenyamanan hidup kita sendiri. Aku gak mau pusing lagi udah. Ungkap Listia dengan wajah sedih yang sebenarnya dalam hati dirinya sangat tidak tega melihat Damar di luar gerbang sana. Iya Bu, saya paham kok. Papa. Leona menyebut nama Papa setelah mendengar suara Damar pada saat itu. Sontak hal itu seakan mengiris hati Listia, yang justru membuatnya meneteskan kembali air matanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.